Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Maulana Khairullah, ingin mempresentasikan hasil jawaban UTS dari UTS Interaksi Manusia dan Komputer untuk soal yang nomor terakhir, yaitu jelaskan evaluasi heuristik dengan UX Pilot AI dengan desain dengan menampilkan predictive heat map. Di sini saya memilih evaluasi heuristik dari tiket.com. Ini adalah tampilannya situs tiket.com. Kemudian saya gunakan UX Pilot untuk melakukan desain review dari webtiket.com ini, di mana karena saya belum premium, jadi tidak bisa menginputkan UX design berdasarkan 10 kriteria yang ada di materi Bapak. Sehingga yang saya dapat dari UX Pilot ini yaitu diantaranya poin-poin ini: navigation and accessibility, visual design, usability, dan content and language. Kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing review dari UX Pilot ini. Yang pertama ialah navigation and accessibility. Terus ada poin improve contrast for better readability. Maksudnya yaitu untuk memastikan teks mudah dibaca dengan meningkatkan perbedaan kontras antara warna teks dan warna latar belakang, terutama jika teks berada di atas gambar, perbaiki warna atau tambahkan elemen seperti bayangan. Nah, di sini untuk warna yang berada di bagian sini, lebih tepatnya, itu mungkin bisa dikasih badge, 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 Pak. Jadi di belakangnya si label dari masing-masing jenis tiket itu diberikan warna hitam karena warna backgroundnya itu terang. Jadi sehingga nabrak dengan warna putih. Mungkin bisa dikasih badge atau highlight lah, highlight semacam latar belakang dari si masing-masing jenis layanannya. Kemudian untuk add labels for icons to enhance navigability for screen readers user. Menurut saya, tiket.com sudah memberikan label dari masing-masing ikonnya sehingga pengguna dapat memahami fungsi icon-icon tersebut dan memastikan navigasi yang inklusif dan ramah bagi pengguna. Nah, dari masing-masing icon udah diberikan label, Pak. Untuk poin itu mungkin kurang tepat ya. Jadi di sini dari masing-masing layanannya udah diberikan label ya, di mana pesawat ada label pesawat, hotel gitu, villa, kemudian bus dan lain-lain. Kemudian untuk poin B yaitu visual design. Yang pertama ada poin consider a more prominent and cohesive color scheme for consist branding. Nah, ini maksudnya ialah untuk memberikan warna yang konsisten pada webnya. Menurut saya, tiket.com juga sudah memberikan konsistensi dalam penggunaan skema warna dengan memadukan warna biru dan kuning yang mencerminkan identitas dari mereknya atau logonya. Nah, di sini udah dominan Pak dengan warna biru biru dan kuningnya. Mungkin kuningnya masih di sini, tapi jika di scroll di bawah dari halaman webnya juga udah memadukan varian warna kuningnya. Ini karena bagian atasnya aja, Pak. Kemudian ensure label baru is more distinguishable for background elements. Pastikan label baru terlihat jelas dan tidak menyatu dengan elemen latar belakang, misalnya dengan klik warna yang kontras atau menambahkan border. Nah, jika dilihat di sini, kita kunjungi di linknya. Sebentar. Nah, icon baru ini menurut saya
ini kan agak cukup berbeda dengan yang lain ya. Nah, tiket.com juga sudah menerapkan badge dengan menambahkan new. Cuma biar agar lebih menarik lagi, mungkin bisa ditambahkan animasi kelap-kelip dari tulisan new ini sehingga pengguna lebih tertarik lagi gitu. Sehingga pengguna juga lebih tahu perbedaan antara jenis layanan baru sama jenis layanan yang lama gitu. Jadi ketika pengguna masuk ke tiket.com, pengguna bakal paham kalau ada layanan baru dari layanan-layanan yang disediakan sebelumnya oleh tiket.com. Kemudian balik lagi ke presentasi. Selanjutnya ada poin usability, yaitu increase search bar size and add visual emphasis to guide user focus. Menurut saya ukuran dari ini kan disebutkan kalau untuk menambahkan ukuran search dari search barnya. Menurut saya ukuran kotak pencarian di tiket.com udah profesional ya Pak. Sehingga jika diperbesar maka akan mengganggu keseimbangan visual dan membuat tampilan situs terlihat kurang harmonis. Nah, ini menurut saya udah cocok sih. Kalau terlihat terlihat besar banget malah nanti gak seimbang dengan tampilan yang lainnya. Dan ini juga pencariannya udah di tengah ya, jadi fokus user untuk mencari layanan-layanan yang mungkin belum ada di sini atau dia mau nyari langsung layanan yang dia tuju bisa ngetik di sini. Menurut saya udah cocok sih untuk ukuran seperti itu. Tidak perlu ditambahkan lagi ukurannya. Kemudian point provide hover or focus feedback or interactive element like links and button, di mana untuk menambahkan highlight atau hover, animasi hover pada saat di hover di elemen atau di buttons dari masing-masing ikonnya. Kemudian jika kita lihat di situsnya, tiket.com ini sudah menerapkan eh, efek hover ya Pak. Nah, jika kita mengarahkan di sini, nah ini udah mengarahkan ke udah ada animasi hover seperti garis bawah ini. Kemudian jika menghover ke icon-iconnya juga udah ada animasi yang berubah, yaitu backgroundnya jadi putih semua, di mana tadinya ada mungkin shadow ya, shadow dari iconnya kemudian berubah jadi putih semua. Tetapi mungkin kalau saya bisa menambahkan, mungkin tulisan ini juga sebaiknya harus ditambahkan efek hover juga, misalnya dengan warna biru, sehingga ada keterkaitan antara icon dengan labelnya. Sementara di sini kan baru baru iconnya aja yang terdampak eh, animasi hover, sedangkan untuk label dari masing-masing iconnya belum. Jadi mungkin lebih baik dan lebih menarik lagi jika label dari masing-masing iconnya diberikan cover juga. Kemudian untuk content and language, ensure language is clear and understandable for all user demographic. Di sini tiket.com sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti juga untuk Indonesia. Nih, hai kamu mau kemana? Ini kan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya Pak. Jadi udah friendly lah bahasanya, udah tidak membingungkan. Kemudian juga dari masing-masing tampilan di web keseluruhan juga sudah menggunakan bahasa yang mungkin menarik perhatian user. Kui, cek promo sebelum titik-titik, untuk mengajarkan bahasa bahasa gaul lah, sehingga user lebih
dekat lagi dengan webnya. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu over, over translation or language option prominently for non-native speaker. Nah, menurut saya tiket.com ini sudah menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami konten sesuai dengan preferensi bahasa mereka. Nah, di sini tiket.com sudah menyediakan double bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini untuk tampilan bahasa Indonesianya, kemudian ini untuk tampilan yang bahasa Inggrisnya, sehingga memudahkan turis atau pengunjung dari mancanegara jika ingin berlibur di Indonesia dan menikmati hotel atau transportasi yang ada di Indonesia bisa memesan tiket dari web tiket.com ini. Flight, hotels, villas, ini adalah recent research-nya. Kemudian ini sudah berbahasa Inggris semua ya Pak ya. Menurut saya itu udah poin-poin dari poin yang pertama, yaitu evaluasi heuristik. Kemudian selanjutnya ialah predictive heatmap dari tiket.com. Di sini terdapat warna biru, orange, dan warna kuning yang masing-masing akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pertama yaitu area paling panas atau interaksinya tinggi atau lebih sering diklik. Pertama ada kolom pencarian, ini menjadi area utama yang paling banyak berinteraksi karena pengguna langsung mengetik tujuan perjalanan mereka, Pak. Kemudian icon kereta api. Mungkin pengguna lebih sering menggunakan pencarian tiket kereta api pada aplikasi atau web tiket.com ini, sehingga menunjukkan bahwa fitur kereta api adalah layanan yang paling menarik perhatian atau sering diklik. Ini bisa menjadi karena popularitasnya kereta sebagai moda transportasi di Indonesia. Kemudian pengguna juga karena mungkin ingin mencoba kereta baru, kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Dan di tiket.com juga menambahkan label new. Mungkin ada juga pengguna yang penasaran dengan layanan yang diberikan oleh tiket.com untuk pemesanan WUS ini. Sehingga icon WUS menjadi icon yang interaksinya paling tinggi atau paling panas. Kemudian area hangat yaitu ditandai dengan warna kuning atau hijau. Ini adalah icon warna kuning dan hijau. Ini yang tadi saya bilang pencarian, terus kereta api, kemudian bus. Selanjutnya ada ikon pesawat dan hotel. Layanan ini juga mendapatkan interaksi yang cukup tinggi, mungkin karena dua layanan ini adalah fitur inti dari platform perjalanan tiket.com. Kemudian ada klik tombol daftar yang area termasuk dari area hangat, yaitu posisi tombol ini di pojok kanan atas mendapatkan perhatian pengguna yang ingin membuat akun baru atau masuk ke sistem. Selanjutnya ada area dingin, yaitu interaksi rendah, bagaimana eh, ditandai dengan warna biru atau tidak berwarna, yaitu berada di latar belakang, mungkin area yang tidak banyak diklik, sebagian besar yaitu berada di latar belakang atau background. Kemudian ada icon layanan lain, misalnya event dan the Lightyear, yang tampaknya memiliki interaksi rendah, yang dimana menunjukkan bahwa fitur ini kurang menarik atau kurang diklik bagi sebagian besar pengguna. Ini adalah icon event dan Lightyear mungkin jarang diklik ya Pak, oleh penggunanya. Ya, sekian presentasi dari saya Pak untuk soal nomor 4. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.